Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kudu ditegur dulu sih baru pada bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini. Wa ma'un najasun, dan jenis air yang keempat ma'un najasun ay ma'un najisun, yaitu air najis atau air mutanajis. Jadi baik namanya air najis atau air mutanajis itu juga sama, boleh-boleh aja. Ini jenis yang keempat. Kalau yang pertama namanya air mutlak, suci, mensucikan, dan tidak dimakruhkan. Udah ketemu belum? Ma'un najisun halaman berapa tuh? Barisnya halaman 3 baris ketiga dari bawah. Air mutlak, suci, mensucikan, yaitu air yang tidak punya sifat yang melekat, juga tidak punya ikatan yang tidak bisa dipisahkan, namanya air mutlak. Kalau yang kedua suci, mensucikan, tapi dimakruhkan. Ya, suci dia bisa dipakai buat bersuci, tapi makruh hukumnya, yaitu air musyammas, air yang terjemur matahari, yang wadahnya terbuat dari besi dan di negara yang suhu panasnya tinggi. Kalau kita di Indonesia nggak terlalu panas, tapi kalau di jazirah misalnya itu kan panas. Kayak kemarin tuh orang-orang haji itu kan sampai 50 derajat kan ya. Jadi itu kalau ada wadah air yang terbuat dari besi, lalu kemudian terjemur itu matahari airnya, maka itu air musyammas namanya. Air yang suci, mensucikan, tapi dimakruhkan. Yang ketiga namanya air suci tapi tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Namanya ada dua. Pertama air mustakmal, yang kedua air yang tercampur benda suci kemudian merubah sifat air. Begitu. Seperti air putih, suci mensucikan awalnya, tapi tercampur dengan teh, maka teh itu merubah sifat air, warnanya berubah, aromanya berubah, rasanya berubah. Suci dia, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai bertoharoh, begitu. Nah ini kita belajar yang keempat, yaitu ma'un najisun, air najis, atau air mutanajis, itu sama-sama saja. Artinya air najis ini dianya memang najis, maka kalau dianya najis tentu tidak bisa dipakai untuk bersuci, begitu. Apa itu air najis? Ini dijelasin di sini. Wa huwa alladzi, air najis itu atau mutanajis itu alladzi yang halat kejatuhan. Halat itu kejatuhan. Jadi air yang kejatuhan fihi,
di dalamnya, di dalam air tersebut najasatun, benda najis. Air yang kejatuhan benda najis. Jadi bukan benda najis yang kejatuhan air, bukan. Tapi air yang kejatuhan benda najis, wahua, dan air tersebut dunal kullataini, jumlahnya kurang dari 2 kula. Itu namanya air najis, air mutanajis. Air yang kejatuhan benda najis. Najis itu dalam arti najis zahir, emang beneran najis begitu. Jadi kelihatan air yang kejatuhan benda najis, wa huwa dunal kullataini, dan air itu kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula itu seberapa? 2 kula itu 2 kula itu mayusal, kalau di sini nih di footnote-nya, catatan kakinya, yaitu 2 kula itu air yang jumlahnya mi'atun wa tis'una litron, yaitu air yang jumlahnya 190 liter. 190 liter. 190 liter. Au sa'atu ma'kabin tulu harfihi samaniyatun wa khamsuna sentimetro. Atau kalau dia berada dalam satu wadah, wadah yang dikatakan air itu jumlahnya 2 kula, itu wadah yang panjangnya 58 cm, lebarnya 58 cm, tingginya 58 cm. Gitu. Itu 58 kali 58 kali 58, itu hitungan air yang ada di dalam tuh benar 190 liter. Jadi hitungan matematikanya ada. Gitu. Jadi pernah dihitung oleh beberapa jamaah. Jadi kalau hitungan matematika, ruangan yang 58 cm kali 58 cm kali 58, itu jumlah air yang ada di dalamnya itu 190 sekian liter. Jadi betul tuh yang namanya, dan ini disebutkan oleh banyak ulama, jumlah ini 58, 58, 58. Salah satunya Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Kalau beliau nyebutnya bukan 58 cm, beliau nyebutnya dhira'un wa rub'un, 1 hasta seperempat. Ini 1 hasta seperempat. 1 hasta tuh kira-kira 45 cm. 45 cm. Kalau 45 dibagi 4 kan kira-kira jadinya 11 kan ya. Jadi 45 tambah 11 gitu. Yaitu 56. Biar hilang keraguan, jadi 58 kali 58 benar kata Syekh gitu. 1 hasa seperempat panjang, 1 hasa seperempat lebar, 1 hasa seperempat tingginya. Jadi kalau kita punya bak mandi tuh tinggal ditandain aja. Jadi 58 cm itu di sebelah mana tandai? Kita kasih warna, apa kita kasih cat begitu. Nanti kalau airnya sudah melebihi tanda yang kita kasih itu, berarti airnya lebih dari 2 kula. Nah itu. Jadi air mutanajis itu air yang kejatuhan najis dan jumlah airnya kurang dari 2 kula. Misalnya ember kecil nih, ember kecil yang 5 ribuan, kan kecil tuh. Ember semen, ember tukang kan ya. Itu ada air tuh di situ, bersih airnya. Tiba-tiba kejatuhan najis. Misalnya tai cicak. Jangan tai cicak dah, tai cicak diperdebatkan apakah itu najis atau tidak begitu. Kalau saya sih bilangnya najis, tapi beberapa ulama bilang cicak itu dimaafkan sebab dia hewan yang tidak punya darah mengalir. Jadi darahnya dikit begitu. Misalnya inilah tai tikus. Nah, itu. Jadi tai tikusnya ada
berapa biji, 5 biji misal, kejatuhan gitu. Ini namanya airnya air mutanajis. Sebab air ini kurang dari 2 kula dan kejatuhan najis. Ini kagak ngomong berubah apa enggak berubah. Pokoknya kalau kejatuhan najis dan jumlahnya kurang dari 2 kula, begitu, kurang dari 2 kula, maka air ini namanya air mutanajis, air najis, begitu. Makanya dulu ya, sebenarnya kan wudhu itu tidak disyaratkan air 2 kula. Wudhu tuh nggak ada syarat 2 kula. Pokoknya wudhu air segini juga asal cukup 4 anggota tubuh kita yang wajib, muka, tangan, kepala, kaki, sah wudhu kita. Cuman beberapa orang tua kita dulu tuh sering mencari aman, nyari air yang 2 kula kan gitu. Alasannya tuh kalau saya lihat begitu ya. Sebab zaman dulu tuh sumur sama rumah tuh misah. Zaman dulu orang kalau ke sumur kan keluar rumah kan ya. Itu sumurnya itu, kamar mandinya itu, WC-nya itu atau kakus itu tidak terkontrol. Jadi mereka di rumah yang mungkin ke kamar mandi itu jaraknya 10 meter kan ya, jauh. Apalagi kayak rumah sidul, tahu kan rumah sidul? Nah, rumah sama kamar mandi kan bisa tuh. Jadi karena kamar mandinya tidak terkontrol, dia khawatir bahwa sepeninggalan kita di dalam rumah kita dulu jangan-jangan ada tikus, ada macam-macam di ember yang kita nggak lihat itu. Maka daripada ibadahnya berantakan, mending kita pastiin air yang kita punya tuh jumlahnya lebih dari 2 kula. Sebab kalau kurang dari 2 kula, kejatuhan najis itu kagak dilihat berubah apa enggak berubah. Pokoknya kalau kejatuhan najis kurang dari 2 kula itu namanya air mutanajis gitu. Kemudian kita terusin bacanya. Yang kedua nih, definisi air mutanajis atau air najis, aukana atau airnya kullataini, jumlahnya 2 kula atau lebih. Aukana, kana itu artinya adanya air. Aukana atau adanya air kullataini, 2 kula jumlahnya, fataghayyar tapi berubah gitu. Jadi mutanajis tuh yang pertama airnya kurang dari 2 kula, kejatuhan najis. Yang kedua airnya 2 kula lebih tapi berubah gara-gara najis gitu. Kita punya ember yang gede yang ukurannya mungkin 60 cm, 80 cm, pokoknya gede, lebih dari 2 kula. Kejatuhan tai tikus. Kemudian warnanya sih bening, cuman aromanya tuh udah berubah. Gitu. Aromanya tuh yang kecium, oh berarti ini air mutanajis. Tapi kan banyak Ustaz, cuman sifatnya sudah berubah begitu. Jadi kalau airnya banyak tapi berubah, mutanajis. Tapi kalau airnya banyak tidak berubah, suci dia. Jadi air mutanajis itu 2. Kurang dari 2 kula, nggak dilihat apa dia berubah apa kagak berubah. Pokoknya kalau kurang dari 2 kula kejatuhan najis itu namanya air mutanajis. Yang kedua airnya banyak lebih dari 2 kula tapi berubah. Warnanya mungkin berubah, aromanya mungkin berubah begitu. Maka kalau airnya banyak dan dia tidak berubah, itu suci berarti gitu. Itu 2 itu definisi air mutanajis. Kenapa ada definisi atau ada pembedaan antara 2 kula dengan tidak 2 kula? Ini mazhab Syafi'i ini mengumpulkan banyak hadis. Jadi hadis-hadis tentang air itu dikumpulin. Dalam satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ditanya soal soal air.
Saya lupa kasus kejadian beliau ditanya itu tentang apa, tapi kemudian Nabi Muhammad bilang al-ma'u tahurun ma lam yataghayyar launuhu au rihuhu au ta'muh. Kata Nabi Muhammad gitu. Pokoknya yang namanya air, yang kita sebut air itu suci. Yang orang-orang nyebut air, yang semua kita nyebut air itu suci, mensucikan. Kecuali kalau berubah, entah warnanya, entah baunya, entah rasanya. Jadi Nabi Muhammad bilang tuh, pokoknya yang namanya air suci, mensucikan selama kagak berubah. Lalu di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Idza kanal kullatain, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Kata Nabi, kalau air itu jumlahnya 2 kula atau lebih, jadi 2 kula dulu ada gantangnya dulu, jadi ada gantang 1 kula itu ada. Gitu. Kalau sekarang nggak ketemu. Jadi kalau air itu jumlahnya 2 kula, begitu, maka air tersebut bisa menahan najis. Maksudnya bisa mempertahankan kesuciannya walaupun ada najisnya. Maka ini kita pakai yang namanya mafhum mukhalafah. Atau kalau bahasa Indonesianya apa sih? Pembuktian terbalik. Jadi kalau air yang 2 kula bisa menahan najis, maka kalau kurang dari 2 kula nggak tahan najis, gitu. Makanya yang kurang dari 2 kula kita apa namanya, kita patenin, kagak dilihat berubah apa kagak berubah. Pokoknya kalau dia kurang dari 2 kula ada najisnya tuh mutanajis. Sebab air yang kurang dari 2 kula tidak bisa tahan terhadap najis. Jadi dari banyak hadis nih, makanya difatwakan seperti itu. Namanya jam'an bainal ahadits, ngumpulin banyak hadis. Sebab kalau kita pakai ini, kalau kita pakai udahlah nggak usah pakai 2 kulahan. Pokoknya kalau airnya bening, aromanya air, warnanya kagak berubah, itu suci, mensucikan. Kalau kita begini doang, berarti hadis 2 kulah ini kita anggurin, gitu. Kan kagak boleh. Ada hadis yang kita anggurin kan ya, memang kasusnya begitu. Tapi kalau kita bilang pokoknya 2 kulah aman najis, kurang dari 2 kulah pokoknya najis semua, nggak begitu juga. Sebab kalau kita pakai begitu, akhirnya hadis Nabi yang bilang air itu suci, mensucikan selama tidak berubah, akhirnya jadi nggak kepakai. Maka biar kepake semua hadis, kita bikin yang namanya klasifikasi. Kalau kurang dari 2 kula, maka dia mutanajis, sebab dia ini kejatuhan najis, dan 2 kula, kurang dari 2 kula tidak bisa nahan najis. Tapi kalau lebih dari 2 kula, maka kita lihat berubah apa enggak. Kalau dia berubah, hilang itu kesuciannya. Tapi kalau enggak berubah, maka aman, sebab dia 2 kulah lebih, begitu. Jadi batasan 2 kulah itu memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebahagian ulama lain itu apa namanya, bukan mengingkari 2 kula, tapi memang menurut sebahagian ulama hadis 2 kula itu diperdebatkan kesahihannya, gitu. Katakanlah ada Imam Malik misalnya. Imam Malik itu tidak melihat 2 kula apa kurang, pokoknya selama airnya bening kagak berubah pakai, gitu. Dan dalam mazhab Imam Malik juga kagak ada istilah mustahmal. Enggak ada istilah mustahmal. Pokoknya biar dipakai air tuh, bekas dipakai 70 orang begitu, asal masih bening begitu, itu boleh. Sebab hadis tentang 2 kula itu memang diperdebatkan kesahihannya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i bilang hadisnya sahih. Banyak yang meriwayatkan, salah satunya Imam Ad-Daruqutni, ada juga Imam Al-Baihaqi, gitu. Makanya dibikin nih, jadi dibedain 2 kula. Tapi urusan 2 kula ini urusannya najis.
bukan urusan syarat mandi apa syarat wudhu. Kalau wudhu maka gak mesti 2 bulan. Yang penting airnya cukup. Kan kita dapat riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhunya itu pakai air 1 mud. Nih 1 mud nih segini nih, 1 raupan tangan orang dewasa. Nabi Muhammad kata Sayyidah Aisyah wudhunya pakai 1 mud, mandinya pakai 5 mud. Dia wudhu segini, kalau mandi 5 kali begini. Ini 1 mud ini kalau dikonversi 0,68 liter. Setengah liter lebih dikit lah itu wudhunya Nabi. Kalau 5 mud itu sekarang 3 liter. Kan zakat fitrah 4 mud. Zakat fitrah 4 mud. 4 mud itu 3 liter. Jadi kalau 5 mud ya 3 liter, banyak dikit lah begitu. 4 liter dah begitu. Jadi itu apa namanya air mandi dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kita bisa nyontohin gitu. Jadi kapan waktu coba kita pakai mandi cuma pakai air apa namanya 4 mud itu tadi gitu. Iya 3 liter. Pernah gak jajalin? Gitu. Dulu guru kita nyuruh gitu. Coba besok beli air yang 2 liter. Air gede itu aqua yang botol 2 liter. Beli 2 begitu. Beli 2, kemudian karena guru kami itu tidak melihat air aqua itu sebagai air mutlak. Kalau yang lain kan air mutlak, tapi kalau guru kami bilang bukan air mutlak itu. Tuang dulu air aquanya, isi pakai air sumur. Habis itu coba jajal mandi gitu. Pakai air 2 liter tuh 1 botol, atau kalau nggak cukup tambah 2 liter lagi. Ternyata cukup 2 liter tuh cukup 1 botol. Saya ngelakuin itu. Jadi cukup. Emang mandinya jangan kayak model orang jebar-jebur. Mandinya jangan orang jebar-jebur. Ini air 2 liter nih kita gantung, kita bolongin aja. Kita bolongin ya. Kita mandi di bawahnya. Nanti pas kita mau bilasan pakai sabun, angkat itu apa namanya botolnya angkat biar kagak ngocor terus gitu. Pakai sabun dulu, habis itu gantung lagi kan ngocor lagi tuh. Beres itu, masih ada sisa malah itu. Iya. Jadi yang dikerjain oleh Nabi Muhammad SAW kita bisa nyontoh. Selama itu bukan mukjizatnya, pasti kita bisa nyontohin. Selama itu bukan mukjizatnya, kan ya. Kalau soal mukjizat kita nggak bisa nyontoh tuh. Nabi Muhammad dari sela-sela jarinya keluar air gitu. Itu mukjizat. Kita mau nyari pesantren mana juga, tarekat mana kagak ada yang nyontohin, nggak bakal bisa. Nabi Muhammad tuh keringatnya jadi minyak wangi kan ya. Kita mau apa namanya mau semedi di gunung apa juga nggak bakal keringat kita jadi minyak wangi. Iya, Ummu Sulaim, emaknya Sayyidina Anas, itu sering nitipin botol ke Sayyidina Anas gitu. Itu botol tuh dititipin supaya nadangin keringatnya Nabi kalau Nabi Muhammad lagi tidur siang, lagi qailulah. Itu keringatnya ditadangin, dikumpulin sama Ummu Sulaim jadi minyak wangi. Jadi di apa namanya? Dibalur ke mukanya, ke bajunya, emang wangi keringatnya Nabi. Gitu. Ludahnya Nabi jadi obat kan ya. Dulu peristiwa hijrah ketika ngumpet di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dipatok tuh kala jenting. Itu Nabi Muhammad ngeludah doang. Diludahin kakinya, tempat di mana kala jengkingnya matok, setelah diludahin kemudian diusap. Hilang. Itu bekas patokannya hilang, darahnya hilang, pokoknya mulus kayak awal lagi begitu. Nah yang kayak gitu mukjizat, nggak bisa kita contoh. Walaupun ada juga orang tua yang begitu. Kalau melihat anaknya jatuh langsung diludahin kan, kan ya? Mas saya begitu dulu. Jadi anak mana tong yang jatuh mana tong? Tuh diludahin. Sembuh mah kagak, berasa anget aja. Jadi apa yang Nabi Muhammad kerjain tuh pasti kita bisa nyontohin. Kita bisa nyontohin.
Jadi termasuk Nabi Muhammad tuh dalam sehari waktu itu pernah menyembelih sampai 64 ekor unta. Kan ya? 64 ekor. Bisa gitu. Dan itu bukan mukjizat. Pokoknya kalau mukjizat tuh ada tandanya dah, gitu. Ada hadisnya begitu. Ada mereknya nih mukjizat. Selama itu bukan Nabi Muhammad wudhu segini nih. Maka kita punya guru juga nyuruh begini. Wudhu ini dari air segini nih begitu. Dan kita praktekin. Dari mulai praktek yang pakai botol aqua yang gope tuh sampai botol aqua yang gope airnya kita tuang ke botol spray. Jadi wudhunya pakai botol semprot begitu, kayak apa namanya semprotan burung tuh kalau orang pagi-pagi mandiin burung gitu. Iya. Jadi itu artinya kalau urusan mandi, urusan wudhu kagak ada ceritanya dua pula. Selama airnya cukup bisa. Tapi ini dua pula ini soal ketahanan air terhadap najis. Kalau dia kurang dari dua pula maka kagak dilihat berubah apa enggak berubah. Itu mutanajis kalau ada najisnya kan ya. Tapi kalau dia lebih dari dua pula dia tahan terhadap najis selama sifatnya tidak berubah. Begitu, apa namanya, aromanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, itu namanya air mutanajis. Tanggung nih, kita baca lagi. Wal kullatani, dan yang namanya dua kula, khamsumi'ati ritlin, yang namanya dua kula itu 500 ritel. Ritel tuh bukan liter, beda. Ritel tuh ukuran volume orang Baghdad. Jadi dulu orang Baghdad ya kayak kita lah, kita nimbang apa namanya beras pakai liter kan ya. Pertama pertalite pakai liter. Dulu orang Baghdad nggak kenal itu liter, atau mungkin kenal tapi nggak kepake. Yang mereka pakai tuh ritel. Nah dua kula ukuran orang Baghdad tuh 500 ritel Baghdadi yang dipakai oleh orang-orang Baghdad, takriban kira-kiranya begitu. Jadi kira-kiranya artinya kira-kira tuh begini maksudnya. Takriban tuh kira-kira. Kalau ada air khamsumi ritel 500 ritel ada najisnya, karena 500 ritel tuh kira-kira berarti ini kagak aman begitu. Ini enggak aman. Maka untuk nilai amannya tuh 500 lebih begitu maksudnya. Sebab ada konversi yang mengatakan tahdidan 500 ritel, tahdid secara spesifik. Emang 500 ritel itu 2 kula. Jadi kalau dari 500 ritel aman gitu. Imam Abi Syuja bilang 500 ritel kira-kira. Maka karena ini takriban kira-kira, belum aman kalau cuma 500 ritel. Kira-kiranya tambahin dikit begitu. Nah konversi yang kita sebut tadi 190 liter itu juga kira-kira takriban. Maka untuk amannya tuh 190 sekian liter ditambahin begitu. Tapi untuk apa istilahnya, apa namanya, kira-kiranya ya 190. Tapi yang tadi kita sebut 58 itu kalau hitungan matematikanya 190 lebih, 190 liter lebih gitu. Saya punya hitung-hitungan waktu itu, cuma lupa, nggak kesimpan. Jadi dalam wadah itu untuk bisa sampai 1 liter itu kan minimal luas wadahnya kira-kira sekian sentimeter kan ya. Nah itu kalau 58 kali 58 kali 58 itu jumlahnya itu sudah bisa melebihi daripada 190 liter. Nah karena 190 liter ini konversi. Jadi ternyata selain 190 liter, konversi 2 kula tuh banyak. Ada yang bilang 270 liter. Ada yang bilang 200 sekian. Pokoknya banyak. Nah, ini 190 liter ini konversi dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugho namanya. Dr. Mustafa Al-Bugho, ulama Syafi'i dari Suriah. Dan saya lebih suka ini milih 190 liter. Sebab 190 liter itu cocok sama hitung-hitungan matematika dari kubus yang 58 cm, 1 hasta seperempat.
Itu kubus 58 kali 58 kali 58 itu hampir seluruh kitab-kitab Syafi'i ngomongnya begitu. Maka jumlah yang paling dekat itu 190 liter. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara banyak konversi, 190 liter itu konversi paling rendah. Jadi ada yang sampai 200, tadi ada yang sampai 270 liter. Nah, buat saya matokin 20 sampai 270 liter itu ujung-ujungnya ngerepotin orang. Akhir orang jadi khawatir, ragu-ragu, nih air 20 apa enggak, 20 apa enggak. Soalnya 20 kan 270 liter. Di bayangannya tuh galon kudu ada 20 galon gitu. Itu bayangannya. Itu kan jadi ngerepotin. Jadi susah, maka ambil yang paling aman aja. Ambil yang bukan paling aman, ambil yang paling rendah 190 liter. Sebab kalau dipasang yang tinggi-tinggi itu banyak setan masuk ke otaknya, jadi muncul akhirnya jadi was-was kan ya. Waduh, ini 20 apa enggak nih? Ini 20 apa enggak? Gitu. Makanya saya lebih suka konversi 20 itu 190 liter. Dan itu yang saya ajarin ke banyak ke banyak jamaah begitu untuk memudahkan. Faslun, fasal baru, wa juludul mayyitati, dan kulit. Julud itu kulit, al mayyitah itu bangkai. Kulit bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i, itu namanya bangkai. Ayam dagingnya halal dimakan, tapi kalau matinya ketabrak truk misalnya begitu, itu kagak jadi mayit, jadi bangkai. Kambing halal tuh dagingnya, tapi kalau matinya kegencet kegencet mobil tronton misalnya, nah itu jadi bangkai. Nah, kulit bangkainya najis, kulitnya juga najis, tapi kulitnya tuh bisa disucikan. Tathuru, bisa suci kulit bangkai bidibak dengan sama. Ini insya Allah minggu yang akan datang, pertemuan akan datang, kita akan bahas tentang kulit bangkai dan beberapa najis yang kemungkinan bisa jadi suci. Jadi ada, kalau kan umumnya yang namanya najis tuh ya najis. Tapi ada beberapa najis dalam pandangan syariat yang bisa disucikan. Ada najis yang bisa disucikan. Tapi nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Dan jadi cukup materi kita malam ini beberapa baris tentang air mutanajis. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang sebagaimana kita ketahui ya, kalau sholat Jumat itu kan banyak orang yang mengambil air wudhu ya. Mungkin juga ada para musafir yang mandi di airnya, sehingga airnya itu turun banyak pengeluaran daripada di torennya. Nah, sehingga orang kali yang terbiasa 160 liter. Nah, kita ketika kita wudhu di lancar itu, apakah itu jadi kita jadi dihalalkan atau tidak? Jadi bedakan antara ketahanan air terhadap najis dengan syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu airnya cukup untuk membasuh anggota tubuh wudu. Itu syaratnya. Jadi tidak ada syarat 2 kulah atau kurang. Pokoknya kita punya air yang cukup membasuh muka, tangan, pala, kaki. Walaupun kurang dari 2 kulah tidak ada masalah. Jadi air yang di toren tuh kalau dibuka kerannya lama-lama kurang dari 2 kulah, di bawahnya kita pakai buat wudhu nggak ada masalah. Yang penting airnya cukup.
Urusan dua kulah itu urusan air kalau ketemu sama najis gitu. Ini kalau air kejatuhan najis nih suci apa enggak Ustaz? Dilihat kalau kurang dari dua kulah najis. Tapi kalau lebih dari dua kulah biar ada tikusnya begitu. Tapi jumlahnya lebih dari dua kulah dan airnya tidak berubah maka airnya bisa dipakai buat bersuci begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Ya. Boleh, boleh. Saya pernah lihat di orang ikutin sholat Jumat, terus habis itu ada melakukan sholat zuhur itu gimana? Ya. Berjamaah. Berjamaah. Kalau nggak salah di masjid yang Sering nggak? dan itu memang ternyata kata warga di situ memang rutin setiap hari Jumat dia melakukan sholat zuhur. Antum sering nggak melihat begitu? Itu di situ doang. Itu. Jadi, iya. Jadi ada di dalam syarat in'iqadul Jum'ah. Syarat gugur kewajiban Jumat didirikan itu salah satu syaratnya dalam mazhab Syafi'i dihadiri oleh 40 orang mustautin. Jumatan itu dihadiri oleh 40 orang akamsi, tahu gak akamsi? Anak kampung sini begitu. Artinya kalau ada orang PLN nih, orang PLN dia orang mana tahu, dapat kerjaan beresin tiang listrik di sini. Datang waktu Jumatan dia hadir, itu dia 2 orang kagak dihitung. Enggak dihitung dari 40 yang syarat Jumatan itu. Sebab syarat Jumatan itu 40 kudu akamsi, mustautin. Orang yang emang lahir di situ. Setidaknya orang itu punya rumah dan mukim di sekitar masjid. Ya, yang kedua syaratnya satu Jumat itu atau satu kampung tuh tidak boleh ada lebih dari 2 Jumat. Satu kampung tuh satu Jumat. Di dalam kitab-kitab fikih ngukur satu kampung tuh pakai pasar. Di sini ada pasar, ini pasar untuk berapa kampung nih. Maka itu orang-orang yang ke pasar situ tuh jatuhnya satu kampung. Nah dalam mazhab Syafi'i syaratnya satu kampung tuh harus satu Jumatannya. Kagak boleh 2, kagak boleh 3. Nah ini syarat mazhab Syafi'i yang masih banyak dipegang dan dipelajari di kitab-kitab kuning. Nah kemudian muncul kan banyak pertanyaan, zamannya makin berkembang. Kita nih begini susah nih kalau satu kampung atau 40 orang. Muncullah beberapa ulama Syafi'i yang memberikan solusi. Maka kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tetap Jumatan dilaksanakan sebagai syiar, tapi disunnahkan sholat zuhur lagi setelahnya. Sholat zuhurnya tuh hukumnya sunnah. Kalau memang kita nggak punya jalan, emang begini kondisinya, gitu. Artinya ya suasana juga begini nih, jadi kita kagak milih untuk apa istilahnya, ya emang begini kondisinya, nggak bisa dielakkan. Sholat zuhurnya bisa jadi wajib kita bikin, maksudnya padahal kan ente bisa ngumpul bareng satu kampung sono begitu. Padahal kan ngumpulin 40 orang sini bisa gitu. Jadi syarat-syarat itu sengaja diabaikan. Maka kalau syarat itu sengaja diabaikan, sholat zuhur jadi wajib. Tapi kalau syarat itu kita udah usaha, gimana Ustaz? Ngumpulin 40 orang sini nih kita susah. Apalagi mungkin 40 bisa syaratnya, tapi syarat satu Jumat satu kampung itu yang repot itu. Ini kan satu kampung nih, Keranggan Permai, masjid ada berapa nih? Dua, Jumatan semua kan ya? Iya. Ini kalau pakai syarat Syafi'i
ini syarat ini tidak kita abaikan sengaja gitu, karena memang kondisinya. Maka sholat zuhur setelah itu tuh sunnah, disunnahkan. Jadi kalau bahasa kitanya jaga-jaga, jangan-jangan Jumatan kita itu syaratnya kurang diterima sama Allah. Jadi kita jaga-jaga, kita sholat zuhur dah gitu. Jadi sholat zuhur setelah Jumatan tuh hukumnya sunnah. Nah hukumnya sunnah ini boleh sendiri, boleh berjamaah begitu. Kenapa kemudian mazhab Syafi'i ini ditanya, kenapa Syafi'i punya syarat satu kampung harus satu Jumat? Sebab dulu di Madinah kan Nabi Muhammad Jumatan di Madinah doang, di Mekah mah enggak Jumatan. Di Madinah semua orang Muslim kalau Jumatan tuh ke Nabawi. Padahal di Madinah itu yang bikin sholat berjamaah bukan cuma Nabawi. Kalau kita sekarang ke Nabawi itu kan di gerbang 6 ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah kan ya. Itu bikin sholat berjamaah. Di beberapa rumah-rumah sahabat Nabi itu punya langgar kalau bahasa kita. Mereka bikin sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu tidak terfokus di Nabawi. 5 waktu. Tapi kalau Jumatan perek semua itu. Langgar, musola, masjid perek semua. Semuanya ke Nabawi. Jadi fokus satu kampung satu Jumat begitu. Bahkan kan dulu Nabi Muhammad bilang pas Idul Adha, Idul Fitri bareng Jumatan, ya kan karena semuanya ngumpul pagi-pagi, kalau kemudian pulang siang harus balik lagi Jumatan kan kesian. Makanya Nabi Muhammad bilang yang mau pulang rumahnya jauh pulang silahkan, kagak Jumatan kagak apa-apa. Fa inna nahnu mujammi'un. Tapi kalau saya di sini Jumatan, sebab rumah saya kan dekat, begitu kata Nabi gitu. Jadi itu kenapa ulama Syafi'i maksa banget bahwa yang namanya Jumatan itu satu kampung harus satu Jumat, kagak boleh 2, 3, 4. Sebab Nabi ketika hidup begitu itu sholat berjamaah dilakukan di banyak tempat 5 waktu. Tapi ketika Jumatan orang ngumpul semua. Dan datangnya tuh dari pagi. Kalau bahasa kita dari jam 8 orang udah pada berangkat begitu. Maka itu muncullah istilah satu kampung satu Jumat dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi syaratnya ini kagak bikin kagak nyusahin orang. Makanya ketika muncul kesusahan, ulama nyari solusi. Ya udah Jumatan dilakuin tetap cuman sunnah habis sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Gitu, sholat zuhur 4 rakaat. Kita gimana Ustaz? Mau ikut boleh dapat pahala, kagak ngikut juga nggak apa-apa. Sebab dalam mazhab lain ini yang namanya Jumat memang syarat itu hanya dalam mazhab Syafi'i, syarat ketat itu. Wabil khusus satu kampung satu Jumat begitu. Dan memang kalau kita praktekkan di zaman sekarang ini rada ribet, rada susah. Kan ya? Sebab memang dulu kalau kita pikir zaman dulu tuh rumahnya jaraknya sekilo kan. Jadi satu kampung dikumpulin ya emang satu kampung kan. Kita nih kagak usah nunggu satu kampung, ini satu gang nih. Kalau kita apalagi di Jakarta ini satu gang, itu satu gang nih kita pikir udah kagak ada orang. Rupanya pas kita masuk satu gang ada 50 kakak rupanya di dalam. Kan ya. Jadi kagak usah nunggu kemana-mana. Ini satu gang aja kita kumpulin bisa kita bikin Jumat. Gitu. Artinya kalau kita harus paksa orang untuk Jumatan jangan di sini di sana. Akhirnya kalau kita fokuskan nih, katakanlah kita prek semua Jumatan. Kita fokusin di Masjid Al Barokah atau di masjid mana. Itu ngebludak itu orang-orang ke jalan-jalan. Akhirnya di antara orang-orang yang memang boleh untuk tidak Jumatan, perempuan, orang musafir kan akhirnya terganggu. Ada hak orang lain yang akhirnya terbengkalai kan begitu. Makanya untung ada mazhab yang lain. Untung ada perbedaan pandangan dalam satu kondisi kita bisa bikin. Ya udahlah kita bikin tiap masjid. Nggak apa-apa satu RW ada 2 ada 3 masjid nggak apa-apa. Sebab dalam mazhab yang lain tidak disyaratkan harus satu kampung satu masjid. Kan mazhab Imam Abi Hanifah itu yang paling luas.
Bahkan jumlah orangnya kan nggak mesti 40. Imam Abi Hanifah tuh yang penting 3 orang aja, 2 makmum 1 khotib begitu. Itu kalau habis Jumatan ada lagi yang mau Jumatan bisa juga itu. Kalau makanya teman-teman kita di Muslim di Eropa, kayak waktu itu saya dapat cerita di mana sih, di London begitu. Jadi kalau Jumatan tuh ada 3 kloter. Jadi kloter pertama sampai kira-kira jam 1.30, nanti mulai masuk kloter kedua tuh sampai kira-kira jam 2.30, nanti kloter ketiga gitu. Dan mereka daftar dulu. Jadi mereka dari mana, karena kan Islamic Centernya kagak kayak kita ini kan. Kalau kita kan tiap 5 meter masjid. Kalau di sana kan jarang. Jadi dikumpulin, ternyata kita harus bikin 3 kali, akhirnya bikin 3. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i ada ribet itu. Ini ya. Makanya untung ada mazhab yang lain. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad Za'tari, orang Suriah. Masih hidup orangnya. Hafizahullah masih hidup, masih ngasih fatwa juga. Waktu itu saya pernah diundang ke apa sih itu yang di Kepulauan Riau tuh, yang offshore tuh, bor-bor minyak tuh. Iya, pokoknya dia tinggal di satu dek pulau, jadi satu dek kayak pulau itu, yang ratusan orang. Jadi tiap bulan ganti orang, tiap bulan ganti. Iya, pokoknya itulah. Nah, mereka itu tiap Jumat bikin Jumatan. Tiap Jumat bikin Jumatan. Padahal kalau pakai mazhab Syafi'i, mereka tuh tidak punya kewajiban Jumat. Sebab mereka tinggal di tengah laut. Syarat Jumatan tuh kalau Syafi'i di pemukiman. Di pemukiman orang itu tengah laut tuh orang kagak ada yang tinggal tengah laut ya. Saya diundang untuk acara Idul Fitri apa Idul Adha saya lupa. Jadi sekaligus khotib Idul Adha, nanti hari-harinya ada sholat berjamaah, kalau dapat Jumat ada Jumatan gitu. Tapi waktu itu saya nolak sebab jadwal di sini udah ada gitu. Lalu pada satu pertemuan saya nanya, Syekh, itu gimana Jumatannya orang-orang gitu? Saya ceritain kondisi di tengah pulau. Mereka tuh aplusan tiap sekian bulan. Mereka tuh bukan mukim di situ. Mereka kerja dan seterusnya. Tapi kalau mereka Jumatan tuh bikin Jumatan. Saya tanya, gimana? Karena kalau ngukur pakai Syafi'i ini mereka sebenarnya wajibnya tuh zuhur bukan Jumatan. Lalu kata Syekh Ahmad Za'tari bilang begini, kenapa harus kita menghilangkan syiar Allah hanya untuk pandangan satu orang gitu? Kenapa kita batalkan Jumatan yang merupakan syiar agama hanya karena pandangan satu orang? Artinya kebutuhan untuk mengagungkan syiar jauh lebih besar dibanding kita mengulukan satu pandangan manusia. Dalam hal ini tentu mazhab Syafi'i begitu. Jadi beliau bilang justru itu kebaikan bagi mereka begitu. Selain itu kebaikan, toh ini dasar agamanya kan ada dalam pandangan mazhab lain begitu. Maka saya kalau ditanya juga begitu. Jadi saya jelasin dulu duduk masalahnya kenapa ada syarat itu, lalu kita jelasin. Lalu kenapa kemudian akhirnya kita menghilangkan syiar cuman gara-gara mau ngikutin A. Padahal ini syiar jauh lebih besar gitu. Sebab kalau kita lihat di Jakarta, di Cibubur juga sama nih kan ya. Tiap gedung kan bikin Jumatan itu. Kalau kita bilang, wah kagak boleh, Jumatan ke sana aja gitu. Akhir orang pada males kan gitu. Udah kagak Jumatan aja lah gitu. Orang gue juga bukan orang kampung sini kan. Kan syaratnya akam sih kan ya begitu. Di Jakarta tuh ada Plaza Indonesia. Plaza Indonesia tuh yang samping Kempinski tuh. Itu Plaza Indonesia itu basement 2 bikin Jumatan, basement 4 bikin Jumatan juga. Saya pernah khutbah di dua-duanya tuh. Di basement 2 pernah, di basement 4 juga pernah. Saking banyaknya orang. Maka kalau kita bilang, ente mah kagak wajib Jumatan, sholat zuhur, hilang itu syiar Allah jadinya kan gitu. Maka untung ada perbedaan pandangan.
Jadi dalam satu kondisi pandangan berbeda tuh kita bisa ambil gitu. Makanya kalau saya lihat itu yang habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi, justru bagi saya tuh kebaikan. Sebab kalau kagak ada orang-orang begini nih, kita kagak kenal mazhab fikih akhirnya. Justru gara-gara mereka tetap mengamalkan gitu. Karena kan buat saya nih di dunia ini ada imam, waktu itu kita ada imamnya, ada ulamanya, ada awamnya. Imam tuh kagak boleh ngikutin orang. Imam tuh ngikutin Al-Quran sama Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abi Hanifah tuh. Nah di bawah imam ini ada ulama-ulamanya. Nah ulama ini yang ngejagain madhab. Selain mereka ngejagain madhab, mereka itu ngejagain syariat. Sebab kalau kagak ada mereka, orang jadi serampangan aja bikin-bikin fatwa. Untung ada mereka nih ngejagain Syafi'i ini, mazhab Syafi'i begini, ini mazhab Imam Hamdi ini. Contoh, Syafi'i bilang yang namanya nikah tuh kagak usah pakai mahar. Mahar tuh bukan rukun, rukunnya tuh yang penting wali sama 2 saksi. Kan ya? Kata Imam Abi Hanifah mahar wajib, cuman kagak usah pakai wali juga nggak apa-apa. Yang penting perempuannya dewasa, kan gitu. Imam Malik juga bilang begitu. Yang penting perempuan dewasa kagak pakai wali gak ada masalah. Dan dihadiri dua saksi. Muncul dah orang kagak punya pikiran. Loh kalau gitu kita bikin nikah kagak usah pakai wali, kagak usah pakai saksi, kagak usah pakai mahar. Sah begitu. Dan ya akhirnya untung ada ulama kita. Kagak boleh begitu, dijagain gitu. Kata ini pandangan ente ini menurut mazhab aneh nggak boleh. Ya coba ke pinggir menurut mazhab aneh juga nggak boleh. Ke pinggir lagi menurut mazhab. Akhirnya kan dijagain nih syariat gara-gara ada ulama. Tapi kalau kita apain sih mazhab tuh? Udah ngikutin aja. Akhirnya orang jadi semau maunya. Ini untung ada ulama. Mereka nih ngejagain orang-orang asal ngomong doang begitu. Nah yang ketiga awam. Maka karena awam kagak boleh ngasih fatwa. Yang dia boleh itu cuma ngikutin gurunya aja. Dan mereka tuh kagak ada kepentingan sama mazhab sebenarnya. Kan emang kagak ngerti kan ya. Mereka tuh tinggal ngikutin gurunya aja. Kata gurunya A, udah. Kata gurunya B gitu. Ntar tanya malaikat, ente kenapa begini nih? Ustadz Fulan yang ngajarin. Beres itu awam. Gitu. Makanya kalau tahu awam kagak usah ngedebatin ulama gitu. Emang bukan levelnya gitu. Jadi kan orang-orang zaman sekarang kan ada tuh. Ini saya rada kurang demen. Orang-orang yang sholat zuhur setelah Jumatan tuh sering disebut gimana ya? Pokoknya sentimennya negatif gitu bagi sebagian orang gitu. Itu kan yang akhirnya menjadikan kita tuh akhirnya seenak-enaknya beragama. Justru mereka tuh sedang menjaga agama tuh. Mempraktekkan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Setidaknya mereka tuh menjaga dari sisi bahwa begini nih pandangan Syafi'i begitu. Jadi maksud saya bahwa setiap kita tuh kalau jadi kita tuh pembelajar. Maka setiap melihat ada hal-hal yang berbeda, yang jadi pikiran kita tuh ntar gua kudu belajar nih sama Ustadz, gua tanya begitu. Jangan setiap melihat ada yang beda, nih kayaknya salah nih, nggak bener nih. Nah itu bukan pembelajar. Jadi seakan-akan yang benar tuh di otaknya, yang beda sama otaknya berarti kagak bener. Itu kan salah itu. Jadi kalau melihat ada yang beda, wah ini baru nih, aneh baru tahu nih. Ntar aneh tanyalah sama Ustadz begitu. Jangan tiba-tiba nulis komentarin inian orang begitu. Ya ibadah orang dikomentarin gitu. Ini kan yang akhirnya bikin kita tuh ribut mulu gitu. Makanya tuh itu tadi bahwa adanya kesempatan taklim kayak gini nih itu jadi wadah buat kita tanya apa yang emang jadi unek-unek gitu. Nah, ini kenapa sih begini nih? Ntar kita tanya begitu. Jangan malah jadi istilahnya
Artinya ketika melihat ada yang beda, pokoknya jangan dianggap yang beda itu keliru. Yang kita tidak tahu itu tidak berarti salah. Gitu. Yang kita tidak tahu bukan berarti salah. Sebagaimana yang kita tahu itu belum tentu benar juga, gitu. Jadi dan kita alhamdulillah banyaknya perbedaan pandangan itu jadi solusi dalam beberapa kondisi, gitu. Oke? Udah nih, udah 8:30. Nanyanya minggu depan lagi, udah kelamaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerman tidak meninggalkan tempat karena ada penyerahan donasi ke Palestina.